kalian ada yang lebih, misal nggak luntas KKM-nya lebih dari 2, dari umum, entah ya, nah itu bisa nggak naik kelas. Jadi buat nilainya yang masih rendah-rendah ini, kayak misal nilainya yang lebih, yang di bawah KKM-nya lebih dari 2, itu mohon sekali lagi diperhatikan ya. Karena emang, nanti kalau misal lebih dari itu toh, nanti bisa kalian nggak naik kelas ya. Jadi syaratnya naik kelas itu pertama, yang paling utama itu tahfidnya itu harus tuntas dulu. Kedua, meskipun tahfidnya tuntas, tapi kalau misal ada nilai mapel umum ataupun nilai diniyah yang dia itu nggak tuntas lebih dari 2, baik dia itu umum ataupun diniyah, ya berarti nanti bisa nggak naik kelas. Nah, jadi ini kan akhlak tidak penting. Padahal itu harusnya akhlak itu yang paling ini ya, tinggi ya nilainya harusnya sih. Ini di sini itu nilai akhlak juga tinggi-tinggi yo, nggak ada yang remedi sama sekali yo. Jadi ya udah berarti akhlaknya bagus. Nah, kecuali yang 70 itu berarti akhlaknya masih standar ya. Padahal nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya. Nah, jadi buat kalian yang kemarin itu nilai apa ya? Oke, assalamualaikum. Udah lumayan rame banyak yang datang. Jadi sekali lagi saya ulangin lagi buat kalian yang baru aja datang. Jadi saya infokan bahwa ini kan kemarin udah pada keluar nih nilai PTS-nya ya kan. Nilai PTS-nya udah pada lihat semua dan di situ kalian juga udah lihat mana aja yang remedi, mana aja yang enggak. Nah, nanti buat kalian ini syarat buat kenaikan kelas itu ada 2. Yang pertama itu lulus ujian tafidnya. Kalau ujian tafid kelas 10 itu berarti 5 ya. Kalau dari 5 kalau misal dari luar, kalau misal dari dalam itu 7 ya kalau nggak salah, 7 atau 6 lupa aku. Nah, itu yang pertama. 9, oh ya 9 berarti aku lupa. 9, 12, 15, ya benar 9. 9 itu buat dari yang dalam, maksudnya dari SMPT, tapi kalau yang dari luar itu 5 juz ya. Nah, itu syarat yang pertama buat kenaikannya. Jadi target tahfidnya mohon diselesaikan dulu. Terus yang kedua yang paling penting juga yaitu nilai dari PTS kalian, PAS kalian. Nah, untuk syarat naik kelas itu nilai PAS-nya harus minimal yang tidak tuntas itu cuma 2 mapel umum dan 2 mapel diniyah. Misalnya kalian cuma mapel umumnya yang, iya maksudnya nilai rapor lah, maksudnya rapor ya bukan nilai PAS. Maksudnya raportnya itu harus 2 nilai mapel umum nggak remedi dan maksudnya 2 nilai mapel yang hanya remedi jadi minimal 2, maksimalnya 2, dan nilai rapotnya untuk diniyahnya maksimal 2 juga untuk yang remedi. Misalnya kalian umum yang nggak remedi cuma 1, nggak remedi cuma 1, gila itu nggak naik banget. Maksudnya yang remedi cuma 1, tapi dia maksudnya 4 itu 2 umum 2 diniyah itu 4. Nah, kalau misal nih kalian yang umum remedi cuma nggak remedi, yang remedi cuma 1 ya kan, terus habis itu ternyata diniyah kalian yang remedi 3, nah itu sama aja ya. Ntar tak baca dulu kalian ngomong apa, Nanto bilangnya gitu, oh ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi tak ulangi lagi. Emang empat itu gabungan dari duanya, yaitu nilai umum dan nilai diniyah. Untuk umumnya itu maksimalnya 2, diniyahnya 2. Tapi kalau misal kayak tadi, umumnya kalian yang remedi cuma 1 misal, terus ternyata yang diniyah 3. Nah, itu sama aja nggak naik kelas. Karena emang syaratnya itu maksimalnya 2 untuk mapel umum, 2 untuk mapel diniyah. Nah, padahal kemarin ditinjau dari PTS-nya itu banyak banget yang misal nggak tuntas KKM-nya ada lebih dari 2 nih, kayak banyak banget. Apalagi yang mapel umum terlebih. Mapel umumnya itu banyak. Nah, terus kan nanti yang dipakai buat kenaikan kelas kan nilai rapot, ya kan? Bukan nilai PAS. Nah, nilai rapot kan berarti ditentuin sama banyak hal. Yang pertama, nilai PTS. Yang kedua, nilai tugas. Yang ketiga, nilai PAS. Nilai tugas nanti diambil dari apa aja? Nilai tugas ya dari tugas-tugas kalian. Sama kehadiran kalian ketika menghadiri kelas-kelas di kelas online kayak gitu ya. Jadi ada 2. Yang pertama itu ngerjain tugas, yang pertama itu ngerjain tugas, yang kedua itu
dari kehadiran kalian. Nah, kalau misal kalian jarang datang, jarang ngumpulin tugas, lah nanti guru-gurunya mau ngambil nilai tugasnya dari mana? Kan kalau misal kalian nggak datang kan, nah otomatis nanti kalau misal nilai PAS kalian rendah, lah yang dukung buat nilai PAS-nya biar tuntas KKM apa kayak gitu. Terus terlebih lagi ini nilai PTS banyak banget yang misal kalian yang misal udah guru mapelnya itu memberikan tugas remedi, tapi kalian masih belum ngerjain remedinya. Atau kalau misal nilai kalian ternyata remedi, tapi guru mapelnya nggak ngadain remedi, tanyain aja. Jadi tanyain ke guru mapelnya, Pak, Pak ikut-ikutan Rehan kan. Ustadz ini nilainya kok remedial, apakah ada remedial kayak gitu, ditanyakan aja langsung ke ustadznya. Karena kalau misal nggak ditanyain, itu nanti bobotnya PTS itu sekitar 30-40%. Nah, nanti kan nanti PAS-nya itu juga 40%, sementara tugasnya sekitar 20-30%, tergantung guru masing-masingnya. Nah, kalau misal PTS-nya aja belum diremedi, berarti kan masih pakai nilai asli, ya berarti nanti kan semakin kecil juga toh buat tuntas nanti PAS-nya. Jadi sebisa mungkin yang pertama itu nilai PTS kalian itu diremak dulu, di remake ya, di remake, tanyain dulu ke kalian masing-masing, tanyain Ustadz ini kalau misal nilainya segini, apakah ada remedianya atau enggak, atau minta minta aja kalian minta ke guru mampelnya. Jadi minta biar segera di remake nilainya. Buat apa sih nanti? Buat biar nilai rapot kalian itu bisa naik nanti dan enggak rendah KKM-nya. Terus yang kedua, itu tugas dan juga kehadiran. Nah, kadang-kadang nih kalau misal di ngumpul-ngumpul guru atau lagi bicara Malati itu siapa. Nah, lagi ngumpul-ngumpul nih, guru-guru itu kadang-kadang sering ngomongin, ini Ustadz, kok anak ini sering nggak masuk, anak ini sering nggak masuk, tugas juga nggak perlu. Bukan ya, aja nggak tahu ya siapa, mungkin cuma ngingetin aja. Nah, ini kalau misal uh, jadi sering banget diomongin gini nanti, terus ustadznya bilang lah nanti kalau misal akhir nanti mau dikasih nilai berapa kalau misal tugas aja jarang ngumpul, datang ke kelas aja nggak pernah, lah nanti mau remake-nya gimana. Kan kadang kalau misal mau apa namanya, mau memberikan nilai 70, 70 buat KKM itu kadang-kadang ada ustadz yang susah ya, karena emang nilai 7 itu adalah nilai pitulungan biasanya atau nilai pertolongan ya, karena emang pas KKM dan itu biasanya emang nilai rada dikasihani gitu kan. Nah, karena emang biasanya nilainya moped banget dan itu nggak semua orang itu ngenteng gitu kan, ngasih 70 itu nggak seenteng itu, karena kadang-kadang itu masih dilihat, oh anaknya aja nggak pernah masuk, anaknya aja nggak pernah datang, nggak pernah hadir, nggak pernah ini lah, terus gimana mau ngasih nilai 70 kayak gitu kan, susah itu nanti. Nah, terus dilihat lagi nanti misal track recordnya, dilihat track recordnya, oh ternyata PTS-nya juga ambruk, PTS-nya juga di bawah banget ya kan. Nah, terus gimana mau mengasih nanti, biasanya langsung pada dirapatin gini, dirapatin pada guru-guru nilainya yang belum tuntas itu siapa aja, nanti habis itu ditanyain ke siswanya, ini kamu belum ngerjain tugas ini bla 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 bla, banyak banget. Jadi kalau misal nanti nilai kalian ada yang banyak rendah, itu nanti biasanya masih jadi masalah ketika kalian masih terima rapot PAS semester 2. Nanti misal ini masih kurang, kalian nanti banyak. Ya, bener banget ya. Ini mungkin solusinya offline ya. Offline-nya itu masih tanggal 20 Mei. 20 Mei, sebentar. Nih tak cek di Kaldiknya. Coba tak cek di Kaldiknya. Bentar. Nah, salah. Oke, nggak bisa dimajuin, kayaknya nggak bisa ya, karena emang udah ini loh, apa namanya, udah ini. Jadi di sini ini ada kalender akademiknya sesuai dengan tanggalannya. Ini nanti kan ini agak berbeda ya, agak berbeda karena ini masih beberapa masih perkiraan. Nah, di sini tuh kita bakal libur Ramadan antara 1 sampai 29 Mei. Ini targetnya itu awal kayak gini, tapi ternyata kan nanti kita masuknya kan adalah 20 Mei. Jadi ini udah dimajuin nih. Yang awalnya 31 Mei diajuin jadi 20 Mei. Kalau 20 Mei diajuin, nanti ini tahfidnya sekitar Juni.
dan ada perkiraan PAT-nya adalah 15 Juni. Jadi kalau misal kalian nanti masuk tanggal 20 Mei dan 15 Juni itu udah PAT, berarti sekitar ada 2 minggu untuk belajar offline. Ngomong kan. Jangan lupa ini ujian tahfidnya nanti udah deket ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi kalau masuk pada banyak banget ya. Kemarin itu pas masuk juga pada mintanya online, giliran online kalian mintanya offline. Jadi sebenarnya mau kalian apa ya? Nah, jadi penting banget nih. Nanti ketika masuk kalian ini kan tanggal 20 Mei. Habis itu kalian itu langsung PAT-nya sekitar tanggal 15 Juni. Berarti kan ada sekitar 15 hari, sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan buat kalian offline. 1 minggunya itu nanti buat ujian tahfidz. Berarti sekitar 2 minggu buat offline. Belajar KBM offline-nya sekitar 2 minggu. Dan itu udah waktu mepet banget. Nah, jadi kayak sisa-sisanya itu adalah sisa-sisa ketika kalian online. Dan mungkin karena kadang-kadang kan guru mapel juga nggak mau ya, kadang-kadang malas buat nge-review materi dari awal sampai akhir kayak gitu loh, dari awal pelajaran online kayak gitu kan. Kalau misal udah diajarin secara online, ngapain direview lagi di offline? Jadi mungkin nanti beberapa guru mapel itu ketika offline tuh enggan untuk untuk mengulang materi ketika yang udah diajarkan secara online. Jadi sebisa mungkin sih semaksimal mungkin dimaksimalin ketika online ini kalian itu dimanfaatin belajarnya. Jadi dibanyak-banyakin. Kalau aku, kalau aku ya nanti ikut kalian maunya gimana, karena ini udah selesai. Kalau di fisika sih, kalau ini kan nanti udah selesai semua secara online, jadi nanti ketika offline bisa direview juga ya kan, direview, diselesaikan lagi, diulangin lagi dari awal sampai akhir. Cuma kan setiap mapel kan beda-beda. Nah, jadi bisa mungkin nih kalian maksimalin ketika kalian belajar online-nya ya kan, karena nanti gimana ya, kalian ini kan masuk bareng nih, ada sekitar 28 siswa, ada 20 santri, 28 santri masuk, kalian awal perkenalan, kalian kenalan semuanya sama teman-teman kalian. Tapi kalau misal nanti kelas 11, nah kelas 11 nanti kan kurang, nah itu kan kerasanya kayak ada gimana gitu loh. Jadi kayak uh, solidaritasnya kurang, kayak dulu kemarin sama dia masih canda-canda, candaan, terus ternyata temennya itu nggak naik kelas, atau dia akhirnya pindah karena nggak naik kelas akhirnya pindah, itu kan jadi kayak nyesek gitu loh, kayak sama teman-temannya satu akrab, satu angkatan kayak gitu. Jadi selain indahnya hidup, jadi selain kalian itu uh, jangan deg-degan, santai aja, santai. Nah, jadi jangan sampai, apalagi buat kalian ini yang levelnya udah tinggi-tinggi ya kan, yang pinter-pinter kayak Amal, kayak Ilyasa, kayak Amar Saif, Amar siapa lagi, Amar Sidik dan sebagainya, yang pinter-pinter kayak gitu tuh, itu teman-temannya ditolong ya kan, teman-teman tolong. Amal itu bantu Zulfikar buat belajar. Jadi kalau misal kadang-kadang Zulfikar nggak masuk, itu Zulfikar ya tanya ke Amal ya kan. Kalau nggak tanya ke Amal, tanya ke Ilyasa. Kalau nggak ya tanya ke Ilyasa, tanya ke Amar Sidik. Jadi buat siapa aja yang meski dia itu ketinggalan materi, saya ditolong. Jadi yang ketinggalan materi itu bisa tanya kayak gitu, tapi jangan sampai kalian meremehkan teman-teman kalian yang lainnya kayak gitu, jangan sampai. Kalau misal teman kalian yang ditanyain itu nggak mau, tanya aja teman-teman kalian yang kira-kiranya mau kayak gitu loh, yang kira-kiranya baik, kira-kiranya mau masih sharing dan juga mau belajar bersama. Rehan itu salah satu contoh yang emang dia itu baik ya. Nah, jadi bisa saling diskusi. Nah, Rehan itu baik, jadi bisa tanya, Rehan itu kemarin materinya gimana? Ini kalau misal astagfirullah. Wih, Rehan di marah. Oh, belajar online. Astagfirullah. Oke, oke. Oke, jadi bisa kayak gitu ya. Jadi saling sharing kayak gitu, saling belajar. Kalau bisa buka share number. Astagfirullah. Oke, positive thinking. Nah, saling sharing ya bisa lah. 500 kali itu mah
500k sebulan kayak gitu ya. 500k sebulan, 500k sehari itu ngalahin bimbel-bimbel lainnya ya. Genre, nggak ada genre. Nah, itu bisa semuanya belajar, semuanya diaktifin, jangan sampai teman-teman kalian itu ketinggalan yang kira-kira teman kalian itu kurang semangatnya, motivasi. Nah, ini saya juga jarang melihat ketua kelasnya juga aktif. Kalau misal ketua kelasnya juga jarang datang, ini ketua kelasnya datang nggak ya? Mungkin dianya lagi sibuk atau lagi ada urusan, mungkin bisa salah satu wali kelasnya, wakil kelasnya, wakil ketua kelas, ya, wakil ketua kelas ini akan digeser ke Amal ya. Jadi semuanya akan diurus sama Amal untuk wakil ketua kelasnya. Jadi ketua kelasnya, wakil ketua kelas jadi yang bagian menyemangati, ya kan, menyemangati, memotivasi itu adalah Amal ketika Ali itu lagi sibuk, ya kan. Jadi kalau misal Ali lagi sibuk, lagi sakit, ya kan, itu adalah tugasnya Amal, ya kan. Amal Gary. Jadi Amal, nah itu semuanya pokoknya. Ini Amal nyebut nama terus nih, ini bisa Amal ini buat selalu menyemangati, motivasiin, ya kan. Gak apa kan makin banyak amal jariah, ya kan. Kan hidupan buat nyari amal jariah, ya kan. Nah, kan amal bisa buat menambah amal jariah, membantu teman-temanmu, memotivasi. Kalau misalnya amal tiba-tiba ngedrop, ya kan, amal tiba-tiba ngedrop, juga lagi apa namanya, sakit atau lagi sibuk juga, lagi ngurusin hal lain, jadi nggak sempet motivasi teman-temannya, kita bisa ambil teman yang lain yang buat motivasi. Jadi kalian itu jadi kalian itu intinya itu adalah saling menyemangati, karena ini nanti buat nilai semesteran emang di Ibnu Abbas itu keras ya. Jadi keras itu maksudnya nilai kenaikan kelasnya itu juga sangat-sangat ketat ya dibandingin dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain kan gini ya, sekolah lain itu misal nilainya akhir itu misal cuma 50, ya kan. Nilai akhir kan cuma 50 misal. Nah, tiba-tiba nanti ketika raport mereka jadi 80, ya kan. Mereka jadi 80. Kenapa? Karena emang guru-gurunya, satu lainnya itu cuma mengejar tuntutan dari kepala sekolahnya. Yang penting mutu pendidikannya bagus. Yang penting apa namanya? Yang penting itu sekolahnya nggak terpandang jelek. Yang penting semuanya naik. Yang penting ini, yang penting semuanya bagus. Makanya dari 550 itu bisa jadi aja 80, jauh di atas kalian. Beda kalau misal sekolah kita kan, sekolah kita itu mau naikin, ya kan, dari 50 mau jadi 70. Masih mikir akhirat, ya kan. Misal mau 50 jadi 70, ya Allah nanti mesti dihisap di akhirat. 50 mau jadiin 70, lawang anaknya aja jarang ngerjain tugas, lawang anaknya aja suruh review nggak pernah masuk, lawang anaknya aja suruh ini kayak gini nggak pernah mau. Nah terus gimana nih, ya kan? Gimana mau jadiin nilai 50 tuh jadi 70, kan jadi susah banget. Kan jadi susah banget kayak gitu loh. Nah, jadi karena emang masih mikir semuanya bakal dihisap. Nah, itu lagi semuanya balik ke kalian, ya kan? Balik ke kalian lagi, balik ke diri kalian sendiri. Gimana sih buat ningkatin nilai yang awalnya rendah jadi tinggi? Gimana sih kalian jadi rajin yang awalnya masih ogah-ogahan buat masuk kayak gitu? Jadi emang agak keras ya di Ibnu Abbas, karena emang prinsipnya nggak cuma duniawi, karena emang prinsipnya nggak cuma duniawi tapi juga akhirat. Jadi agak berat buat memberikan kemudahan untuk menaikkan nilai, ya kan. Mudah itu susah banget ya, sama Rahmat dulu banget. Ya itu kan nanti susah, ya kan. Apalagi buat kalian yang nanti pengen punya motivasi nih, punya motivasi ya Brandly semua selesai, ya kan, Brandly. Nah tapi kalau kalian offline itu kan nggak semuanya Brandly, ya kan. Ya, nah tadi balik lagi, tadi aku sampai mana? Oh ya, nah jadi agak susah kalian. Nah jadi emang perlu buat kalian motivasi diri kalian sendiri buat kode. Ini kode apa ini? Ini kode buat masuk kelas ya maksudnya. Nah ini kan agak susah nanti buat teman-temannya. Nah jadi kalian harus masih mempertimbangkan lagi buat kalian yang jarang masuk ke kelas-kelas online, jarang masuk buat
ngerjain tugas. Ini saya juga dapat banyak laporan dari beberapa ustadz kayak gitu kan. Ini anak ini nggak pernah masuk, anak ini nggak pernah hadir, anak ini nggak pernah ngerjain tugas. Pas ditanyain, pas di WhatsApp, ini Ustadz tak tanyain anaknya gimana kok nggak pernah ini, terus mesti ujung-ujungnya juga kelupaan, tiduran, sakit jarang yang alasan sakit pasti ogah-ogahan, males kayak gitu. Nah ini kalian tuh harus punya rasa kepedulian satu sama lain ya, jemput adik. Jemput adik kalau misal apa namanya ngerjain tugas kan jemput adiknya bisa nanti. Saya belum pernah ditanyain. Yakin. Oke. Okay. Nah, oke, lalu Amar akhirnya keluar. Mungkin lagi jemput adiknya. Biasanya lalu Amar itu ini yang banyak banget adiknya sendirian sekolah ya. Maksudnya adik-adik kalian itu mungkin ada beberapa yang udah sekolah ya, udah mulai aktif sekolah offline. Jadi yang adiknya udah mulai aktif sekolah online ini biasanya kan anak-anak, maksudnya kalian-kalian ini kan yang ada adiknya biasanya rebutan HP buat adiknya kan bisa. Berarti kan bisa leluasa pakai HP atau laptop sendiri ya kan. Nah, itu bisa dipakai dan dimanfaatin. Terus ini tambahan buat kalian yang emang ngejar SNMPTN, buat ngejar PMDK ya kan. Ngejar PMDK ini perlu banget buat kalian memperhatikan nilai. Nilai itu harus nilai rapor dari kelas 10 terutama mulai semester genap ini. Nah, semester genap ini mulai diperhitungkan. Kelas 10, 11, 12. Ingat, saingan kalian itu bukan saingan yang biasa-biasa aja. Kita itu dari sekolah Islam, dari sekolah yang emang masih mempertimbangkan tentang hisapnya, ya kan, masih mempertimbangkan tentang hisapnya. Jadi mau naikin nilai agak tinggi itu juga kadang-kadang masih mikir-mikir. Beda kalau nilai sekolah lainnya, ya kan. Sekolah lainnya, wih, anaknya udah mau SNMPTN, nilainya kemarin 70, naikin aja 80. Terus habis itu semester selanjutnya naikin aja 90. Terus akhirnya mereka naikin jadi 98. Makanya sekolah lain itu rata-rata bisa cepet dapat SNMPTN-nya dari kayak gitu. Nah, ini masih kalian itu perlu mempertimbangkan kayak gitu. Meskipun kayaknya sekarang itu ustadznya udah agak mulai memberikan keringanan ya buat anak-anak yang mempunyai potensi buat SNMPTN. Nah, ini kan buat potensi buat SNMPTN, nanti kemungkinan nilainya akan sedikit dinaikkan dengan motivasi anaknya sendiri. Jadi nanti ada pertemuan dengan guru BK. Nah, guru BK-nya kemungkinan akan ditambah, tapi nggak tahu karena guru BK-nya cuma satu dan itu juga ahwat. Kan kalau misal sama kita mau ngobrol sama ustadznya yang ahwat kan gimana gitu kan. Masya Allah, Torik. Nah, ini Torik ini baru datang nih. Nah, ini kan agak susah nih buat ngobrol sama guru BK. Nah, ini biasanya yang pakai nilai itu SBM SNMPTN. Yang pakai nilai itu SNMPTN ya. Yang pakai nilai itu buat nilai undangan itu adalah SNMPTN. Kalau SBM sama UTBK, nah kalau SBM sama UTBK itu balik ke urusan kalian nanti sendiri di akhirnya. Jadi kalau misal kalian nggak peduli sama nilai SNMPTN, ujung-ujungnya nanti saya nggak pakai nilai SNMPTN, toh nggak dipakai ya kan. Nah, kalian bisa nggak mempertimbangannya, tapi ingat pas bagian SBMPTN sama UTBK, nah itu berarti akhirnya di kelas ke-12 kalian harus kenceng-kencengnya ngejar materi. Nah, itu sama aja sih. Nah, tapi yang buat yang mau diniyah, misal nih Zulfikar pengen ambil diniyah di Jepang, ya kan? Misal ambil diniyah di Jepang, itu berarti harus fokusin nilai diniyahnya, ya kan? Nah, ya bagus. Nah, jadi fokusin di bagian bahasa Arabnya sama nahu sorofnya buat yang nilai mau ambil kuliah di diniyah ya kan. Apalagi Rehan ini calon-calon ulama di masa depan ya. Kita kan nggak pernah tahu misal. Nah, ini kan bisa difokusin bahasa Arab dan juga ulama di Jepang ya. Itu kan masih padahal Jepang itu juga kan penyebaran Islamnya masih sekitar tahun 16 atau 18 kayak gitu ya kalau saya nggak salah itu. Pokoknya pas awal masa Bani Umayyah kalau nggak salah itu kan masih, jadi pas awal Jepangnya itu kenal Islam dari ketika kapalnya Turki mau masuk ke Jepang ya kan. Bagus, sopan, terpelajar, mantap. Jadi masih awal banget, Jepang itu masih perlu buat pengislaman. Mungkin Zulfikar itu bisa ke sana sebagai ulama, menjadi dai ya kan, itu kan bisa. Itu adalah, jadi nanti kalau misal kalian lihat animenya udah nggak anime yang vulgar, tapi yang anime ukti-ukti dan juga
Aki-aki itu kan mantep banget tuh ya kan. Jadi udah jadi ulama di Jepang, wis mantap. Jadi kita bisa merubah banyak anime-anime di Jepang, wis mantap. Hentainya hilang ya, OVA-nya juga hilang dan semuanya jadi hilang dan produksi yang lainnya yang buruk-buruk hilang, wis masya Allah. Jadi ini tugas berat buat kalian semua yang masih muda-muda, yang masih punya semangat semangat buat ke Jepang, apalagi jangan sampai kalian itu ke Jepang buat ngejar dunia aja, masih dunia, buat ngejar duniawi aja. Oh, di Jepang kuliahnya enak, bisa gini, bisa gini. Oh, terus gajinya tinggi-tinggi, kayak gitu. Ya itu yang kalian pikir duniawi. Padahal Jepang itu masih banyak banget buat kita sama-sama mendakwahkan, menyebarkan agama Islam, terutama di Jepang itu. Karena emang di Jepang itu mereka pola pikirnya dan pikirannya maju. Jadi kalau misal mereka itu menerima Islam, ya otomatis lebih mudah lah ibaratnya daripada yang pikiran-pikirannya lebih ke belakang kayak negara-negara yang agak susah kayak gitu ya. Ya nggak susah sih. Meskipun Indonesia ceweknya lebih banyak nggak masalah. Jadi terutama sebenarnya dari beberapa bacaan di artikel kayak gitu kan, yang lebih mudah menerima nasihat, yang lebih mudah menerima ajaran-ajaran Islam sebagian besar sih rata-rata perempuan. Nah di Jepang kan banyak perempuan, tapi kalian juga harus menjaga dirinya. Jadi bisa kan menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam di Jepang di mana aja. Jangan sampai kalian itu fokusnya ke duniawi aja. Jadi balik lagi, kalau misal kalian mau ngejar dunia, jangan lupa buat menyebarkan Islamnya ada di mana-mana aja. Jangan balik lagi di Indonesia lagi nyebarin dakwah yang dimana ulamanya udah lumayan banyak di Indonesia. Coba lagi cari tempat lain yang kalau jurusan bahasa, bahasa apa ini? Bahasa kan ada banyak ya. Jangan Aldi Tahir ya kan. Di Indonesia tuh terlalu banyak ulama, maksudnya bukan ulama sih sebenarnya, dia itu kayak ustadz-ustadz yang tiba-tiba jadi ustadz-ustadz dadakan kayak gitu kan, cuma gara-gara Nisa Sabian terus dia bikin lagu gak jelas ya kan, parah nih, parah. Nah oke, jadi ini udah jam 85 menit waktunya, udah istilah rekam bos tim Barakallah ya, sampai hafal nih saya nih. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat yang terakhirnya, yaitu tolong diperhatikan buat nanti nilai rapot, buat syarat kenaikan kelas. Buat kalian yang ngejar nilai SNMPTN, diperhatikan nilai-nilainya, terutama nilai-nilai mapel pokok. Buat kalian yang mau ngambil dinia, mau kuliah dinia, terutama di UIN, LIPIA, dan sebagainya, mohon diperhatikan juga nilai diniahnya. Mulai dari akidah, fikih, usul fikih, terutama bahasa Arab dan nahwu sorof. Kalau di rapot, bahasa Arab itu merupakan dua gabungannya ya. Gabungan antara nilai nahwu sorof dan juga insya mutolaah. Nah, jadi ada dua. Nah, jadi perlu kalian perhatikan di sini tuh nilai insya-nya. Oke, nilai insya itu masih rata-rata bagus ya, masih rata-rata tinggi, dan nilai tertingginya juga pada bagus-bagus, di antara 92 sampai ya 92 paling tinggi, jadi masih aman. Nahwu sorofnya apalagi, jadi di maksimal di situ bagi yang mau ngambil gini ya. Bagi yang mau ngambil SNMPTN, terutama mapel umum, nah ini fokusin buat kalian dinilai mapel-mapel umum. Mulai dari matematika, matematika minat, wajib, bahasa Inggris, kimia, biologi, dan sebagainya. Kalau insya Allah nilai fisika sih, insya Allah buat nilainya nggak terlalu susah sih ya kan. Nah, jadi naik-naik. Ya, yang penting kan karena emang tinggal dilihat aja, yang penting tugasnya ada dan sebagainya ada, itu kan gampang. Nah, cuma kalian perlu fokus itu. Bagi yang mungkin nggak mengejar SNMPTN, nggak mengejar dinia, tapi mau mengejar nanti aja lah kelas 12 UTBK, itu yang penting meskipun nanti nilai kalian standar ya, maksudnya nggak terlalu tinggi, fokusin buat memahami materinya. Materinya kalian dapat, semuanya dapat. Nah, biar kelas 12 nanti kalian nggak susah-susah lagi, nggak ngejar lagi dari awal sampai akhir, ngejar lagi, ngulangi lagi, review lagi, kelamaan waktu kalian habis. Padahal kelas 12 itu waktunya mepet banget buat UTBK, buat SNMPTN. Tugas kalian cuma buat latihan terus ketika kalian kelas 12. Jadi kalau misal udah kelas 12 susah buat ngulangin materi dari awal sampai akhir. Nah, terutama ini fokusnya adalah kenaikan kelas dulu, kelas 10 ini. Saya ulangin lagi, nilai maksimal yang remedi untuk mapel hanyalah 2, untuk mapel dinia hanyalah 2. Bagi kemarin yang PTS masih lebih dari 2 yang remedi.
tolong ditanyakan ke guru mapelnya, tanyain lagi, Ustadz remedinya ada apa enggak? Kalau misal udah ada remedialnya, mohon segera dikerjakan. Nah, itu karena nanti berpengaruh buat nilai rapot kalian. Jadi, jangan lupa buat fokus lagi, nilai PTS-nya diperbaikin, dan juga jangan males-malesan buat masuk ke kelas online-nya, ngerjain tugas-tugas ustadznya. So, semuanya mohon dilakukan, dikerjakan, setiap kalau misal apa aja perintah ustadznya dilakukan, meskipun misal kalian disuruh tolong absen setelah melihat, ya udah dilihat dulu, di absen, udah ya udah kayak gitu. Yang penting apa kata ustadznya dilakukan, karena nanti penting banget buat kalian tolong jemur baju nggak? Emang ada yang minta jemur baju kayak itu kan nggak mungkin. Nah itu tolong diperhatikan apa yang dikatakan ustadznya, yang diperintahkan, tolong dilakukan, disuruh mah. Itu tolong dilakukan, dan untuk persiapan juga kalian kan udah mulai offline-nya tanggal 20 Mei, dan offline-nya 20 Mei itu cuma bentar banget, sekitar 3 minggu. 1 minggunya buat ujian tahfidz, berarti sekitar 2 minggunya buat pembelajaran offline-nya. Jadi sekitar 2 minggu aja. Itu semuanya bergantung kalian sendiri, kemauan kalian sendiri. Nah, itu tergantung sama semangat kalian sendiri lagi. Semuanya balik sama kalian. Mau nggak buat naik kelas, mau nggak dapat nilainya bagus, mau nggak tujuan kalian, cita-citanya itu dikejar. Nah, itu semuanya balik ke kalian lagi ya. Nah, jadi selalu semangat, dan juga jangan lupa buat saling menyemangati satu sama lain. Teman-teman kalian yang merasa kalian oh dia itu kayak ngamrai, nggak pernah datang, nggak pernah datir, itu mohon buat selalu disemangatin, buat saling mendukung satu sama lain ya. Nah ini udah jam 8.10, udah ganti jam pelajaran lainnya. Ini saya tutup, jangan lupa buat selalu semangat, banyakin doa, dan juga selalu tawakal. Apalagi sebentar lagi udah masuk bulan puasa, bulan Ramadan, banyakin nggak usah promosi ya, banyakin buat ibadah dan juga buat belajarnya ya. Cukup buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.